Kita akan menyimak terkait dengan insiden yang baru saja terjadi pada Kamis pagi ini ya Tribuners di SDN 1 Kalibaru Pagi, Cilincing di Jakarta Utara. Jadi saat itu kondisi siswa awalnya tengah berbaris di lapangan sekolah untuk mengikuti kegiatan literasi. Kemudian saat itu pula gerbang ini dalam kondisi tertutup rapat Tribuners. Nah tiba-tiba saja ada yang mengagetkan karena ada mobil yang tiba-tiba menyeruduk masuk dan kabarnya di sana menabrak murid serta guru-guru yang ada di sana. Nah, untuk jenis mobilnya sendiri Tribuners yang digunakan adalah mobil putih blind van. Kemudian terkait dengan sopir, ada pengakuan dari sopir sendiri Tribuners. Karena sebenarnya sopir ini akan mengantarkan MBG ya di sekolah ini. Dan kabarnya kala itu posisi jalanan di SDN Kalibaru memang menanjak. Sedangkan kondisi rem mobil operasional itu disebut kurang pakem. Dan kabarnya, sang sopir ini sebenarnya sopir pengganti saja Tribuners, jadi bukan yang biasanya. Nah, ada juga saksi mata yang menceritakan insiden ini. Ada warga Ahmad Rifai yang mengatakan bahwa biasanya mobil pengangkut makanan ini berhenti sejenak di tanjakan masuk gerbang sekolah ketika pagar sekolah ini belum dibuka. Namun pada insiden kali ini ya di pagi hari ini cukup mengagetkan karena mobil ini justru melaju kencang tak terkontrol. Nah, Rifai ini mengaku langsung berinisiatif untuk menghentikan angkot untuk membawa para korban ke rumah sakit. Dan sedangkan sopir pun kini tengah menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan di Polsek Cilincing. Nah, Tribunals, karena insiden ini berkaitan dengan program pemerintah juga ya, yaitu MBG, insiden ini memicu respons juga dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Brigjen Pol Sony Sonjaya. Bahkan Sony ini mengunjungi TKP langsung Tribuners dan ia menduga mungkin adanya kelalaian dalam kecelakaan yang menyebabkan 21 orang luka-luka ini. Nah, namun dari pihaknya ini masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan mengenai penyebab kecelakaan ini merupakan ranah aparat penegak hukum. Kemudian pihak Sony ini menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Satlantas Polres Jakarta Utara dan ia juga bakal menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi bagi BGN. Nah, Tribuners, simak dulu tayangan video berikut yang kami sajikan untuk tambahan informasi bagi Anda. BGN menyesalkan peristiwa ini terjadi dan tentu saja peristiwa tersebut akan kami evaluasi. Apabila ada penyimpangan, maka akan dievaluasi dan evaluasi tersebut diharapkan untuk mencegah terjadinya peristiwa terulang kembali dan juga meningkatkan kualitas operasional dan layanan. Kemudian kami tadi menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakit agar memberikan perawatan yang optimal, yang terbaik, dan para korban, anak-anak kita mendapatkan fasilitas yang terbaik. Tadi saya pesan di ruang kelas 1 dan BGN akan menanggung biaya pengobatan tersebut. Pak, untuk sopir ini emang terbiasa membawa mobil MBG ini atau enggak sih Pak? Sebenarnya gimana? Baik, berdasarkan informasi yang kami terima, sebetulnya sopirnya ada sopir tetap. Namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama, karena sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Tapi ini karyawan atau lepas gitu Pak? Kalau driver yang tetap itu adalah relawan yang tetap yang direkrut oleh mitra. Kan ada 47 relawan yang direkrut oleh mitra. Mekanisme rekrut tersebut juga melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Bahkan ya untuk driver khususnya wajib memiliki SIM. Ya, dan ini rekrutmen ini menjadi tanggung jawab mitra. Nah, ini kami belum melakukan pendalaman apakah penunjukan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra dan bagaimana mekanismenya, kami mohon waktu. BGN menyesalkan peristiwa ini terjadi.
Nah, untuk para korban sendiri Tribuners, kini kabarnya mereka telah dibawa ke RS Koja dan RS Cilincing. Dan dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga ikut menjenguk para korban yang tertabrak dalam insiden ini. Bahkan ia tak kuat menahan tangis setelahnya. Wartawan pun yang sudah menunggu di lobi ini nampak bersiap untuk meminta penjelasan Pramono. Namun ketika hendak memberikan keterangan, Pramono ini justru mendadak terdiam. Tubuhnya ini sedikit menyerong ke sisi kanan, sementara air mata menggenang tertahan di pelupuk mata. Melihat kondisi ini, ada seorang ajudan yang kemudian menyerahkan sebungkus tisu. Nah, Pramono ini pun mengambil tisu tersebut, membuka kacamatanya dan menyeka air mata. Dari kejauhan terlihat matanya ini sembab dan terlihat memerah Tribuners, dan tak langsung bicara ke awak media. Pramono meminta sebotol air putih untuk diminum dulu agar menenangkan pikirannya sebelum memberikan pernyataan resmi. Dan Pramono pun akan memastikan bahwa seluruh korban akan mendapatkan perawatan yang terbaik. Bahkan Pramono ini memerintahkan Direktur RSUD Koja dan RSUD Cilincing serta Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memberikan penanganan tanpa biaya. Selengkapnya, simak juga tayangan video berikut yang akan kami sajikan untuk Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini, hari Kamis, pagi hari ini di SD Kalibaru. 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara terjadi kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar makanan di tempat itu, karena sopirnya ganti padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian, sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 Direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.